Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuru ala kulli ni'matin an'ama biha alaina zahiratan wa batinatan. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat lan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepadamu ya Allah agar Engkau menjadikan kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan. Jangan biarkan kami lalai dari mengingat dan mensyukuri segala karunia-Mu, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Ya Allah, kami mohon agar Engkau bebaskan kami dari segala bentuk perbudakan pada makhluk. Jadikanlah kami hamba-hamba yang hanya mengabdi kepadamu, yang tidak tunduk kecuali kepada perintah-Mu, dan yang tidak meminta kecuali kepadamu semata. Ya Allah, mantapkanlah tauhid dalam hati kami. Jangan biarkan syirik kecil atau besar menyusup ke dalam jiwa kami. Jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa bertauhid, yang berpegang teguh pada keyakinan bahwa Engkau satu-satunya Rabb yang layak untuk disembah. Para jamaah sekalian, kita bersyukur pada malam pitulasan kali ini kita berkumpul untuk memanfaatkan waktu malam kita yang biasanya ini pada malam hari. Saya yakin panjenengan korbankan waktu yang mayoritas harusnya kumpul-kumpul di RT, di rombongan masing-masing, tapi sebagian memilih untuk hadir di lapangan Pondok Pesantren Darus Sholihin. Mudah-mudahan Allah memberkahi malam kita kali ini ya, dalam rangka kita thalabul ilmi dengan mempelajari ilmu yang mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Dan kita kembali kedatangan guru kita semuanya, Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah. Kita akan membahas mensyukuri nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah, hadir sini para jamaah dari mana-mana nih, tidak hanya dari Gunung Kidul. Ada yang dari Bantul wonten? Wonten. Saking Sleman? Saking Sleman wonten, Pak? Saking Kulon Progo? Wadah? Wadah, insyaallah. Saking Jakarta? Wonten, ini Jakarta ini Masya Allah, dan Semarang, Surabaya juga ada. Alhamdulillah, kita malam hari ini saya kasih muqaddimah, setelah itu nanti akan disampaikan materi oleh Ustadz Syafiq selama kurang lebih 1 jam. Nanti terserah beliau untuk pemaparan sesuai dengan tema tadi. Kemudian setelah itu Bapak ibu-ibu panjenengan tadi sudah mendapatkan, saya nggak tahu tadi dikasih apa gitu, nomor atau apa gitu nggih. Nanti yang beruntung insya Allah akan mendapatkan 20 hadiah. Sama satu lagi nanti Ustadz nanti memilih untuk mengajukan pertanyaan. Jadi kambingnya jadi 2 ekor, bukan 1 ekor. Satu untuk undian, yang satunya tanya jawab langsung. Yang bisa jawab bawa pulang 1 kambing hidup. Masya Allah. Terus yang hadiah yang lainnya lagi di sini disediakan oleh panitia, ada ayam sekitar 5 ekor, terus kompor, termos, panci, gamis, ada parfum, baju batik, sembako, dan kaos. Insyaallah itu mudah-mudahan manfaat untuk panjenengan semuanya. Baik, itu saja dari pengantar kami. Mohon disimak baik-baik, kurangi hal-hal yang tidak manfaat. Semuanya fokus untuk mendengar, mencatat faedah-faedah penting, bisa lewat catatan panjenengan atau
lewat gawai atau HP, monggo. Yang penting menyimak, tidak mengganggu kanan kiri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, kami persilakan pada Ustaz Syafiq untuk menyampaikan materi. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan Ma'had Darus Salihin Al-Ustaz Dr. Muhammad Abduh Tausikal Hafizahullah, yang saya muliakan para alim ulama, para ustadz, para guru, dan kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebuah ucapan yang senantiasa mendampingi hidup kita, karena tanpa karunia Allah kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita tahu kebenaran dan dapat mengikuti kebenaran tersebut. Kita belajar yang halal dan yang haram. Walaupun sebagian kita sampai hari ini masih ngelakoni sing haram. Semoga Allah menyempurnakan hidayahnya buat kita sehingga kita mati husnul khatimah. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Bicara syukur, nikmat yang banyak itu dan dalam jangka waktu yang panjang membuat kita lupa mensyukuri. Berapa tahun kita sudah merdeka? 79. Ada enggak bapak-bapak di sini yang lahir sebelum tahun 45? Udah habis kan? Iya. Artinya kita tidak pernah merasakan penjajahan. Kebanyakan yang hadir di sini lahir sudah merdeka. Tidak pernah merasakan bagaimana kerja rodi. Tidak pernah merasakan bagaimana suara meriam itu berdentuman di kampungnya. Tidak melihat bagaimana orang-orang dibantai oleh Belanda, kemudian oleh Jepang. Tidak merasakan bagaimana tokoh-tokoh masyarakat itu diasingkan. Ceritanya dulu, ana juga nggak pernah merasakan hal itu. Dari sulitnya makan, mereka itu makan apa? Gaplek. Hah? Apa? Tiwul. Enggak. Singkong yang dijemur sampai hitam itu apa namanya? Gatot. Masya Allah. Hah? Gak ada, kita udah makan beras. Anda lihat yang dibagikan beras, mereka cari beras sulit.
Bicara pakaian sekarang, mereka dulu pakai baju dari karung goni. Karung goni. Masih ada yang merasakan? Atau pernah merasakan? Itulah masalahnya jemaah. Kita itu sulit mensyukuri sesuatu karena sudah lama kita nggak merasakan kesusahan. Kita udah nggak dijajah lagi gitu. Kita udah senang hidupnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan sebelum bicara kemerdekaan, bicara diri kita. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, nggak akan pernah kalian bisa menghitung. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia, bapak-bapak manusia semuanya. Oke, dengarkan. Kita itu kadang-kala bercermin ketawa-ketawa, kok sing paling ganteng dewe, kayak yang paling baik. Allah mengatakan innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat kafir. Itu kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah enggak bersyukur atas nikmat tangan, dua tangan? Tiap hari dipakai sejak lahir. Kayaknya udah lupa. Sama nikmat ini udah lupa. Seorang syekh cerita tentang ada salah satu orang yang tangannya dipotong, dua-duanya dipotong. Karena kecelakaan atau apa, yang jelas dia akhirnya nggak punya tangan. Biasanya dia kalau ada undangan selalu ada pendampingnya, yang dampingi ini ya sudah nyuapin makanan, udah dia nggak bisa, dia nggak punya tangan. Suatu hari dia datang ke satu acara. Pendampingnya ini kayaknya ketemu sama sohibnya, sama temennya, akhirnya lupa sama yang didampingi. Subhanallah, dia kepingin ke toilet. Akhirnya ada kerabat dia dimintain tolong, aku mau ke toilet, minta diantar kata dia. Oh iya kata dia. Akhirnya diantar ke toilet. Setelah masuk toilet, orang ini ngomong, engkau masuk ke sini kata dia. Loh, ngapain? Aku nggak bisa buka celanaku. Nggak bisa dia buka celananya. Akhirnya dibukakan celananya. Duduk dia di toilet duduk itu. Setelah selesai dia panggil lagi saudaranya. Engkau masuk lagi ke sini. Ngapain? Aku nggak bisa cebok. Nggak ada tangannya. Kemudian setelah itu dia dipakein lagi celananya. Kita jamaah bertahun-tahun pakai tangan ini. Pernah antum bersyukur? Enggak, antum nggak merasakan tangan ini nikmat sudah. Dianggap sesuatu yang biasa. Kapan antum akan rasakan? Ketika Allah ambil itu dari antum. Allah berikan kepada kita kemerdekaan sebelum kita lahir. Sebelum bapak kita lahir. Kita udah nggak merasakan, seakan-akan kemerdekaan itu bukan nikmat. Antum bisa bayangin ketika kita sholat, kita nggak boleh lepas dari memuji Allah Jalla Jalla. Antum mulai sholat, membaca Al-Fatihah, memuji Allah, mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Antum baca nih tadi waktu subuh, waktu sholat zuhur antum ulangin dibaca. Waktu sholat asar antum ulangin 4 kali antum baca. Tadi sholat maghrib kita baca lagi. Isya kita baca. Ketika antum ruku antum terus memuji Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Antum puji Allah. Atau antum baca subhanakallahumma wa bihamdik. Allahumma ighfir. Terus antum bangkit dari ruku mengatakan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd.
mil'as samawati wal ard. Kita itu udah mulai lupa jemaah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jangan bicara kemerdekaan lah. Karena kemerdekaan kita memang belum lahir waktu itu. Kita nggak tahu gimana kondisi. Ini kondisi kita sekarang. Ketika iblis diusir dari surga. Allah menceritakan hal itu di surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Iblis mengatakan, qala fabima aghwaytana la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, atas dasar aku sudah dihukum sesat olehmu, maka aku akan duduk di jalan-jalan yang lurus untuk menyesatkan manusia. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan mendatangi mereka dari hadapan mereka, wa min khalfihim, wa an aymanihim, wa an syama'ilihim. Aku akan godain mereka dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa targetnya iblis? Dia sampaikan kepada Allah. Apa target dia? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jemaah, kita semua berharap masuk surga. Pantaskah kita masuk surga? Tangan ini nggak disyukuri, mata nggak disyukuri. Padahal kita nggak hidup kecuali dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka bicara kemerdekaan. Antum melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Seperti itu penjajahan. Seperti itu bangsa kita 350 tahun dijajah. Mereka tidak merasakan ketenangan. Mereka tidak merasakan bangku sekolah. Ketika Indonesia merdeka, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita? Memerangi buta huruf. Karena di masa itu yang boleh sekolah hanya orang kaya. Yang boleh belajar hanya antek-antek Belanda. Kebanyakan rakyat nggak tahu apa-apa. Sekarang kita semua bisa belajar. Kalau dulu target pemerintah itu pokoknya bisa baca dan menulis. Sekarang targetnya berapa tahun sekolah? 9? 11? Wajib. Yang wajib bukan 9. Udah tambah 3 lagi. Hah? Sekarang harus tamat SMA, Ustaz. Masya Allah. Dulu lulus SD pegawai negeri. Sekarang S1 nganggur. Antum bisa lihat kualitas manusianya. Seharusnya semakin lama belajar, ya semakin mudah cari pekerjaan. Kualitas manusianya dahulu pandai bersyukur. Mereka dulu merasakan, ya Allah, bisa sekolah SD. Dulu bukan SD namanya. Apa? SR. Sekolah rakyat. Di mana rakyat Indonesia punya hak untuk sekolah, untuk belajar mereka. Dan banyak di antara mereka yang nggak lulus SD. Tapi mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kesini kita melihat orang-orang lupa bahwa yang memberikan kemerdekaan itu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah bisa mengembalikan penjajahan ke negeri kita. Ahibati billah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan 3 hal.
Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan raga. Ibu-ibu bersyukur nggak dapat suami? Bapak-bapak bersabar nggak dapat istri? Loh, ya apa sih? Ibu-ibunya bersyukur, bapak-bapaknya bersabar. Nggak seneng dapat istri. Ibu-ibu bersabar apa bersyukur? Syukur jemaah. Padahal kebanyakan wanita masuk neraka karena ndak syukur. Perempuan itu lebih kuat sabar menghadapi bojo-bojone kayak gini. Tapi bicara syukur sekarang, yang Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah. Wallah jamaah, kalau semua kita berdoa minta sama Allah dan semua permohonan kita Allah kasih, kerajaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Allah itu maha kaya, Allah itu maha luas nikmat. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Tapi kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku itu keras. Satu dosa Nabi Adam diturunkan dari surga. Satu dosa. Dikasih semua nikmat. Targetnya iblis bagaimana Nabi Adam tidak bersyukur. Yang iblis inginkan bagaimana Nabi Adam melanggar setelah dikasih nikmat sama Allah, bisa makan apa saja yang berada di surga, tapi kemudian melanggar. Apa hukumannya? Diturunkan dari surga. Maka kita akan perjelas tentang syukur ini, agar kita benar-benar mensyukuri kemerdekaan kita dan agar Allah tidak ambil itu nikmat dari kita. Yang pertama, kalau bicara syukur dengan hati, Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 53. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena usaha kita. Yang pintar karena belajar, enggak. Allah yang kasih kepintaran. Makanya kalau bicara Indonesia merdeka atas apa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Bukan karena usaha dari pahlawan-pahlawan. Bukan karena perjuangan mereka 350 tahun berjuang jamaah. Allah gak kasih. Tapi kemudian Allah berikan itu nikmat. Maka yang harus ada dalam hati kita, meyakini nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Tumbuhkan di hati kita keyakinan itu. Apapun nikmatnya. Bisa sholat Isya tadi, antum baca apa? Alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nanti antum mau tidur, dianjurkan baca Alhamdulillah 33 kali. Kenapa kok banyak Ustaz? Karena nikmat Allah nggak bisa dihitung dan pujian antum kepada Allah terhitung. Maka hati kita mulai hari ini hilangkan dari perasaan yang namanya berbangga diri dengan usaha, berbangga diri dengan kerja keras. Yang ada ini nikmat murni dari Allah Azza wa Jalla. Dan ya,
Kita perlu sama anak-anak kita juga bercerita sama mereka. Bapaknya mau cerita apa? Bapaknya nggak pernah merasakan penjajahan. Bapaknya juga merasakan yang nikmat-nikmat juga. Baca sejarah rel kereta api yang dari Anyer sampai ke Panarukan, itu 1000 kilo. Itu siapa yang bangun? Belanda. Belanda insinyurnya. Belanda yang nyuruh bangun. Tapi yang bekerja itu nenek moyang kita. Di bawah rel kereta api itu ada banyak jenazah-jenazah mereka yang berjuang. Yang ketika mereka sudah sakit dikuburkan di sana. Kita tinggal melewati. Berapa banyak kita melihat sekarang jalan-jalan air, pengairan-pengairan yang dibangun oleh Belanda. Di dalam sana banyak jenazah-jenazah mereka yang bekerja keras, kerja rodi. Maka antum ceritakan agar anak-anak kita tahu kemerdekaan ini dari Allah, nak. Allah yang kasih, nak. Kemudian yang kedua, bersyukur itu dengan lisan kita. Hati meyakini bahwa itu nikmat dari Allah. Lisan memuji Allah Jalla Jalaluh. Nabi Sulaiman ketika beliau melihat singgasana Ratu Balqis di hadapannya, apa kata Nabi Sulaiman? Siapa yang ingat? Ada hadiahnya Ustaz yang bisa jawab. Nah, apa kata Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis ada di hadapan? Ada yang jawab? Ashkur am akfur? Barakallahu fikum. Apa artinya? Allahu Akbar. Sering kita ngelihat ya, kasih hadiah Ustaz, Masya Allah. Minyak goreng. Tes. Nanti ambil kambing nanti terakhir. Dikasih kambing? Iya. Masya Allah. Dapat kambing antum sudah jemaah. Hadza min fadli Rabbi. Kayaknya dimatikan memang. Mic-nya mohon dihidupin yang punya Ustaz Abdul. Nanti yang jawab tadi dapat hadiah kambing. Karena yang ini sudah ada. Jadi tadi amanatnya yang jawab pertanyaan Ustaz. Jadi kambing gitu. Masya Allah, Masya Allah. Pas hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Antum dapat kambing katakan hadza min fadli Rabbi. Bukan karena antum jawab. Masya Allah. Bukan. Karena Allah mau kasih karunia. Boleh jadi antum jawab dikasih kaos tadi sama Ustaz Abdul. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah kasih. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Ini dari karunia Tuhanku. Tujuannya apa kita dikasih karunia? Tujuannya apa kita dikasih nikmat? Liyabluwani. Untuk menguji aku. Itu Nabi Sulaiman. Aashkuru am akfur? Aku mensyukurinya atau aku kufur terhadap nikmat? Itu yang seharusnya memuji Allah dengan lisan. Hati meyakini muncul di lisannya hadza min fadli Rabbi. Bukan mengatakan oh iya saya memang pintar Ustaz. Saya sudah belajar dari dulu. Jangan seperti Qarun. Sama Qarun juga berkata dengan lisannya. Ketika Allah berikan nikmat kepada Qarun, harta yang berlimpah ruah yang sampai
kuncinya itu dipikul jemaah. Kuncinya. Qarun ketika disuruh berbagi, berbuat baik kepada manusia, taat kepada Allah, kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku nih bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Dia tidak menyebut Allah, dia tidak memuji Allah. Dan jamaah rahimakumullah, kenapa negara-negara di luar sana mau menjajah Indonesia? Karena Indonesia kaya. Portugal datang, Belanda datang, Jepang datang, kita kaya. Cuma kita tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sampai mereka datang ke negeri kita, mereka ambil nikmat-nikmat itu, mereka bawa ke negeri mereka. Apakah kita sudah merdeka? Iya, sudah merdeka kita. Cuma ada sebuah ungkapan dari Presiden pertama Indonesia, dari Bapak proklamator kita. Dia menyebutkan jauh sebelum Indonesia merdeka, tahun 1930, di surat kabar Suluh Indonesia, beliau menyebutkan tentang negara, ciri-ciri negara yang dijajah. Indonesia belum merdeka. Bung Karno membuat sebuah penelitian, kemudian dia menyimpulkan ciri-ciri negara yang terjajah itu. Yang pertama, negeri tersebut menjadi penyedia bahan mentah bagi negara-negara industri maju. Faham? Kita menjadi penyedia bahan mentah karena kita kaya. Kita sediakan bahan-bahan mentah, dibawa oleh penjajah, dikirim ke negeri mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dijadikan sebagai pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara maju tersebut. Setelah diolah di sana, dijual ke Indonesia. Kita jadi konsumen. Ini kata siapa? Kata Bung Karno. Yang ketiga, negeri jajahan dijadikan tempat memutakan surplus kapital yang didapat dari kegiatan ekonomi mereka demi mendapatkan rente. Mereka minjamkan uang ke negeri itu. Negeri ini berhutang kepada siapa? Kepada penjajah. Kemudian kita membayar bunganya. Subhanallah. Ini ucapan Bung Karno, tulisan Bung Karno tahun 1930. Sebelum kita merdeka. Apakah tanda-tanda itu ada sekarang pada kita? Apa penyebabnya? Sepertinya kita belum bersyukur. Memang penjajahnya pergi, sempat kita itu merasakan kemerdekaan. Tapi yang namanya negara-negara itu tidak ingin kita merdeka. Mereka tetap ingin menghisap. Seperti lintah yang menghisap darah. Kelamaan orang itu dihisap darahnya oleh lintah, dia akan lemes. Apa penyebabnya? Kayaknya kita kurang bersyukur. Perbanyak memuji Allah dengan lisan kita. Ceritakan tentang nikmat. Kita itu sering cerita sama orang nikmat apa kesusahan. Sambat oleh nikmat meneng, insyaallah anteng. Sedangkan Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika
Fahadits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu itu ceritakan. Ceritakan Allah kasih nikmat gitu. Tidak sombong. Sombong itu kalau dia berbangga diri. Dia ngomong alhamdulillah Allah kasih anak aku. Ini nikmat. Dia bikin akikoh, ngundang tonggon. Dikasih nikmat, syukuran. Kita sering dengar kalimat syukuran. Dikasih nikmat. Cerita alhamdulillah anak dikasih mobil sama Allah. Dikasih istri yang soleha. Jangan diam dok. Istri ini dielak-elak dok. Itu tidak bersyukur. Dan sebagian wanita tidak bersyukur juga. Yang dia ceritakan hanya tentang kekurangan suaminya. Bojoku. Loh. Ceritakan kebaikan. Begitu pula kita ceritakan tentang kebaikan Allah kepada kita. Allah itu maha baik sama aku gitu. Jangan ketika engkau susah saja satu kampung tahu. Sepeda motornya hilang, sak gunung kidul tahu. Waktu dia beli motor nggak ada yang tahu. Sampai orang ngomong loh, hilang. Kapan antum beli motor? Kok nggak pernah cerita beli motor? Dia sembunyikan takut tonggonya nyelang, takut dipinjam sama tetangganya. Maka tolong puji Allah SWT. Perbanyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Antum naik motor alhamdulillah. Lihat negeri ini masya Allah jalannya bagus. Kita tuh bersyukur nggak atas nikmat aspal yang ada jangan? Apa yang dilakukan ketika naik motor? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ada kalau bolong dipisui kabeh. Lu kemarin alus gak bersyukur. Maka bolong di jalan itu untuk mengingatkan kita kepada nikmat. Agar kita, ya Allah ternyata le aspale api iku nikmat ya Allah. Cuma selama ini kita biasa-biasa aja. Yang mudah jalan kebut-kebutan. Membuat orang tidak merasakan kenyamanan. Tidak bersyukur. Maka tolong ceritakan nikmat. Tapi sekali lagi bukan dengan sombong. Hanya untuk menyatakan Allah itu baik. Dan para orang tua ketika makan, ceritakan nikmat kepada anaknya. Ini nikmat kemerdekaan, kita bisa makan kayak gini nak. Makan nasi, ceritakan gimana nasi ini bisa sampai sini nak. Dulu sebelum merdeka tidak ada nasi nak. Yang makan nasi cuma orang-orang kaya. Hanya penjajah. Kemudian di situ ada ikan umpamanya ikan goreng. Nah, engkau tahu nih gimana ikan bisa sampai ke meja kita padahal kita ada di gunung. Emangnya ikannya naik gunung? Tidak. Ada nelayan yang nyari. Mereka meninggalkan keluarganya, mereka mancing, mereka jaring, mereka jual ke pasar. Itu engkau cuma tinggal makan nak. Engkau tinggal makan. Gimana kalau engkau setiap mau makan harus turun ke pantai? Mancing. Baru bisa sarapan. Baru bisa makan siang. Ceritakan sayuran. Ceritakan kalau ada daging kambing atau apapun. Agar benar-benar anak-anak kita belajar bersyukur. Dan ingatkan juga sebelum merdeka nah. Kalau kita tidak mengajari anak kita bersyukur, kita pun gak pandai bersyukur. Yang ketiga, bersyukur dengan raga kita. Ini yang berat. Kalau cuma meyakini dengan hati, ya sudah kita yakini.
Kalau hanya memuji Allah, lisan kita bisa berzikir 100 kali mengatakan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. Mudah. Tapi yang ketiga, bagaimana nikmat yang Allah berikan itu dijaga dengan raga kita. Menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Satu tujuan. Udah dikasih kemerdekaan, udah bebas beribadah. Dulu kalau mau berangkat haji susah jamaah, harus izin sama Belanda. Pulang dari haji diawasi sama Belanda. Kenapa dulu jamaah haji itu pakai topi putih? Itu pengawasan dari Belanda menurut beberapa sejarawan, supaya Belanda tahu, oh ini sudah pulang haji. Jangan sampai dia memprovokasi rakyat untuk merdeka. Karena jemaah haji dulu ketika haji belajar di sana di masa sebelum kemerdekaan. Maka ahibati fillah, Allah mengatakan i'malu ala Dawud syukra. Di surat Saba ayat 13 Allah mengatakan i'malu, kalian beramallah dengan raga kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi bagaimana nikmat yang Allah berikan itu kita gunakan dalam ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun hidup di Mekah setelah menjadi Rasul. Ditindas, disiksa, sampai akhirnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam hijrah ke kota Madinah. Ternyata di kota Madinah kondisi ekonomi sulit, tapi ada nikmat. Ekonomi sulit, apa nikmatnya? Nikmatnya bisa bebas beribadah. Yang awalnya di Mekah nggak bisa bangun masjid, ketika datang ke kota Madinah yang pertama dibangun adalah masjid. Ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, secara ekonomi sulit, terkadang beliau berpuasa berhari-hari karena nggak ada makanan di rumah. Dan ternyata orang-orang musyrikin tetap menyerang kota Madinah, ingin membantai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Perjuangan belum selesai, pamannya meninggal dunia, dibelah perutnya, dikeluarkan jantungnya, sahabat-sahabatnya dimutilasi, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, sallallahu ala nabiyina wasallam. Dan ternyata beliau sholat sampai bengkak kakinya. Kita ini yang sudah dikasih kemerdekaan pernah sholat sampai bengkak kakinya? Yang ada main sepak bola sampai bengkak kakinya, main voli sampai bengkak tangannya. Ada yang beribadah sampai bengkak kakinya. Aisyah radhiyallahu taala anha heran ketika melihat Nabi alaihi salatu wasallam salat sampai bengkak kakinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, engkau melakukan ini, kok bisa lakukan ini? Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang. Selesai sudah. Kira-kira
bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dosanya sudah diampuni, masih sholat, berhenti sholat, alhamdulillah selesai. Supaya kita tahu kita nggak pandai bersyukur. Nabi SAW ketika ditanya itu, beliau mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakur. Wahai Aisyah, apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang pandai bersyukur? Karena Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Jamaah rahimakumullah, dulu ada negeri namanya Sabah. Negeri Sabah ini ada di Yaman. Kita sering mendengarkan ungkapan beberapa ustadz, beberapa ulama, beberapa kiai ketika mereka menyampaikan tentang Indonesia. Mereka mengatakan mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga menjadi negeri yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kesejahteraan, dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Itu Sabah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu Sabah. Dan Sabah itu hilang sekarang. Mereka nggak jadi baldatun thayyibah. Yang sebelumnya thayyibah, yang dikatakan kebun-kebunnya indah sekali, jemaah. Kotanya itu nyambung dengan kota-kota lain karena makmurnya. Mereka kalau mau panen itu tinggal naruh keranjang di kepalanya, jalan berjatuhan buah-buahan di sana. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah mengatakan di ayat 15, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Telah ada tanda kebesaran Allah di tempat tinggalnya kaum Sabah, di negeri Sabah. Jannatani an yaminin wa shimal. Kebun-kebun yang indah, jannah kayak surga, jemaah. Di kanan dan di kiri. Kulu min rizqi rabbikum. Allah mengatakan kalian makan min rizqi rabbikum, dari rizki Tuhan kalian. Tadi yang kita bicarakan, semuanya dari Allah. Jangan ada yang berpikir karena usaha, karena kerja keras, karena kecerdasan, karena belajar, karena Allah yang kasih itu rizki. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang pintar tapi miskin. Dan tidak sedikit orang yang gak lulus kuliah kaya raya. Kok bisa kayak gitu? Mir rizki rabbikum, itu rezeki dari Tuhan kalian. Lalu Allah katakan baldatun washkuru lahu, syukur itu nikmat. Syukuri itu nikmat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang penuh dengan kebaikan dan Tuhan yang Maha Pengampun. Fa'arabu, ternyata mereka nggak bersyukur. Allah kirimkan badai, Allah kirimkan banjir yang menghabisi negeri. Sebagaimana Allah pernah menenggelamkan bumi ini. Bukan hanya Indonesia, jemaah. Di masa Nabi Nuh, Gunung Kidul ini nggak ada, tenggelam semuanya. Dunia tenggelam, jemaah. Di masa itu. Gara-gara apa? Fa'arabu. Gara-gara berpaling dari nikmat Allah, dari peringatan Allah, tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berikan penghidupan yang susah. Dan itu sudah terjadi dengan Sabah. Mungkinkah itu terjadi di Indonesia? Mungkin. Kenapa tidak? Apa kelebihan di Indonesia? Oh, orang-orangnya taat, bersyukur kepada Allah. Ya,
Kalau bersyukur Allah tambahin nikmatnya. Tapi kalau kufur, apa yang terjadi di negeri Sabak bisa terjadi di negeri kita. Dan Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nih kita bicara syukur itu dengan hati, dengan lisan dan dengan raga kita. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, apa yang akan terjadi? La fatahna alaihim barakat. Kami akan membukakan berkah-berkah buat mereka. Minas sama'i wal ard. Dari langit dan dari bumi. Allah akan bukakan. Walakin kadzabu. Tapi yang jadi masalah mereka ingkar. Mereka mendustakan. Mereka tidak beriman. Mereka tidak menjalankan perintah Allah yang haram dilakoni. Seakan-akan perintah agama tidak penting. Padahal ketika antum mati, antum tidak akan ditanya dari Gunung Kidul atau dari mana. Antum akan ditanya man rabbuk, siapa Tuhan? Siapa yang kau sembah? Man nabiyuk, siapa nabimu? Madinuk, apa agamamu? Enggak ditanya engkau orang mana. Ahibati fillah, ada 5 perkara yang jangan sampai itu menimpa kita. Kenapa? Kalau penjajah yang datang siap untuk berperang semuanya? Jamaah, kalau ada Belanda datang lagi, Australia datang lagi, berani kita menghadapi mereka? Kira-kira kita menang atau kalah? Kalau Amerika datang ke sini, kita lawan. Menang apa kalah? Kok wis kalah tuh jemaah? Menang insyaallah. Menang. Intan surullah yansurkum. Kalau Allah menolong kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Kita nggak boleh kabur, kita hadapin sampai titik darah penghabisan. Sebagaimana pahlawan melakukan itu. Tapi kalau kita perang sama Allah, mungkin menang? Nggak mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayatkan Ibnu Majah. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ya ma'syarul muhajirin. Wahai kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini yang dulu hidup ditindas di Mekah. Seperti dijajah mereka di negeri mereka sendiri. Rumah-rumah mereka, usaha-usaha mereka, tapi oleh kaum Quraisy yang musyrik, mereka ditindas. Mereka nggak merdeka. Maka kemudian mereka merdeka hijrah sampai ke kota Madinah. Sudah hidup senang. Tadi walaupun secara ekonomi mengalami kesulitan, Nabi mengingatkan mereka, ya ma'syarul muhajirin, khamsun idabtulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada 5 perkara yang kalau kalian dikasih bala dengan 5 perkara ini, berat hidup kalian. Wa a'udzu billah, dan aku berlindung kepada Allah jangan sampai 5 perkara ini menimpa kalian. Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha. Tidaklah perbuatan fahisyah. Fahisyah ini perbuatan dosa yang menjijikkan. Seperti zina, homoseksual.
Tadi malam ya, istri ana itu bacakan berita. Bang, udah dapat berita. Apa nama? Anak SD umur 10 tahun pesta seks. Umur 10 tahun. Na'udzubillah. Bagaimana kita melihat perzinaan di depan mata, orang tua menghalalkan anaknya dibawa oleh laki-laki yang bukan suaminya. Kira-kira kalau anak perempuannya dibawa itu, apa yang dilakukan oleh laki-laki itu kepada putrinya? Bapak-bapak, kalau ada anak SMA, kuliah, dibawa sama pacarnya keluar dan minta izin, Pak saya bawa anaknya. Oh iya, bismillah, tafadhol. Kira-kira jangan malam-malam pengalaman. Insya Allah. Iya, pernah dibilangin jangan malam-malam sama orang tua. Apa? Kita biarkan. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Ternyata kita melepas anak-anak untuk berzina. Yang namanya perselingkuhan di dunia kerja jangan ditanya. Kumpul laki perempuan jadi satu. Kenapa sih? Di SMA itu harus kumpul laki sama perempuan. Apa pengaruhnya kepada pendidikan? Ini bicara kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka dan sampai hari ini ada sebuah sekolahan di Jakarta namanya Canisius. Sekolahnya yang dibangun oleh pemerintah Belanda. Belanda yang bangun itu sekolah. Milik Katolik. Itu sampai hari ini khusus laki-laki. Sampai hari ini. Sebelum merdeka sampai merdeka mereka istiqomah. Tetap gak boleh kumpul perempuan sama laki ini. Mereka mau belajar. Bukan mau pesta seks di situ. Bukan mau pacaran. Waktunya belajar untuk membangun negeri. Dan ternyata lulusan dari sekolah itu jadi orang semuanya. Nggak ada yang jadi macan gitu ya. Atau jadi orang. Jadi orang-orang hebat. Karena mereka fokus belajar jemaah. Tapi ketika anak-anak kumpul laki sama perempuan. Maka ini kata Nabi SAW. Kenapa kok dipisahkan sih perempuan di belakang, laki di depan? Kan ini kajian Ustaz. Insya Allah hatinya bersih semua. Kalau dikumpulkan nyetrum. Tahu pernah lihat orang kesetrum? Memandang saja. Memandang perempuan yang gak halal untuk dipandang. Itu kata Nabi SAW. An-nadratu sahmun masmum min sihami iblis. Memandang itu anak panah beracun dari anak panahnya iblis. Jadi memandang lewat saja, istrinya tetangga lewat antum pandang. Bagaimana antum memandang istri antum? Kok ayuan bojone tonggo ya? Masya Allah. Makanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal tonggoni sama. Ngelihat rumput yang di rumah kita, kok luwih hijau ya? Ada syaitan. Makanya Nabi SAW mengatakan tidaklah al-fahisyah, perzinaan, homoseksual, dan na'udzubillah jemaah dengan homoseksual ini. Ada suksesornya, ada da'inya, ada yang mengajak. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kok dilakukan? Ya, agar kemerdekaan itu hilang. Hatta yu'linu bi, sampai mereka ngumumkan, nggak malu mereka berzina. Dulu jamaah, waktu anak SD,
Ana masih ingat. Ada tetangga masjid itu, dia menikah dalam kondisi hamil. Itu jadi omongan satu kampung. Mereka semua mencela perbuatan itu. Na'udzubillah, kok bisa katanya. Sekarang artis-artis gak punya suami, punya anak. Biasa. Dan di kampung-kampung mereka hamil dari hasil zina. Biasa. Kita tidak lagi mengingkari hal itu. Padahal mengingkari kemungkaran itu wajib. Walaupun dengan hati. Gak ada ceritanya, oh wis biasa, apanya ini biasa Ustaz. Oh di kampung biasa, ya namanya anak-anak muda Ustaz. Bayangkan, dianggap biasa. Dan itu yang terjadi. Apa yang akan Allah turunkan? Illa fasya fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu. Allah akan kirimkan kepada mereka penyakit-penyakit, wabah-wabah yang belum pernah ada di umat-umat sebelumnya. Iya, COVID-19. Antum tahu COVID-19? Kita kayak dijajah. Keluar rumah sendiri tidak boleh. Mau ke masjid ditutup masjidnya. Sekolah anak-anak berhenti sekolah. Yang kerja di penerbangan kapalnya nggak boleh terbang. Bayangin kalau kita tetap mengisi kemerdekaan ini dengan kemaksiatan, Allah akan kirimkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa syiddatil mauna wa jawri sultan alaihim. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Penipuan sekarang jamaah betapa maraknya. Online, tidak online, yang kerja di pasar ngurangin timbangan, yang jualan menipu saudaranya. Kalau itu terjadi dan kita membiarkannya, apa yang terjadi? Allah akan kirimkan kekeringan. Allah kasih paceklik. Allah bikin harga-harga tinggi. Dulu berapa harga beras? 5 tahun yang lalu berapa harga beras? 6. Yang jualan beras? Nah, mana yang jualan beras? Iya, 5 tahun yang lalu berapa harga beras? 8.000. Sekarang berapa? 13. Naik 5.000. Iya. Kemudian harga bensin berapa? Dulu berapa? Sekarang 10.000. Hah? Sudah naik lagi? Insya Allah jamaah. Naiknya diam-diam. Ya nggak usah rame-rame naik Ustaz. Artinya kita lihat semua jadi mahal, semua jadi sulit. Kenapa seperti itu? Kita nggak mensyukuri kemerdekaan. Kita melakukan penipuan dan subhanallah termasuk adab dari Allah. Allah kasih pemimpin yang zalim. Kita kan sering mengatakan, oh gara-gara pemimpin yang zalim ini. Bukan, gara-gara kitanya yang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Yang namanya penipuan dari bawah, jangan bicara di atas. Dari RT, RW, sekolahan SD. Kita lihat kepala sekolah yang ditangkap gara-gara manipulasi dana SD. Itu terjadi. Kalau itu yang terjadi, Allah akan berikan hukuman. Apa hukumannya? Jelas. Allah kasih kesulitan di ekonomi, harga-harga mahal, dikasih pemimpin yang zalim mereka. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Dan apabila mereka tidak menunaikan zakat. Zakat ini kalau 100 juta berapa zakatnya?
2,5 juta. Kalau 1 M 25 juta. Kalau 1 triliun 250. 1 triliun 25 miliar. 250 juta. Hah? Ya apa sih? Kalau 1 triliun berapa zakatnya? $25 miliar. Kalau duitnya 100 triliun. Kita lihat yang mengeluarkan zakat ini, ya yang uangnya 100 miliar masih mengeluarkan zakat. Yang sudah 10 triliun ke atas ini kadang-kala sulit mengeluarkan zakat. Karena zakatnya banyak. Dan ketika orang itu tidak mengeluarkan zakat, hukumannya apa? Allah akan halangi hujan turun. Kenapa akhir-akhir ini kita melihat musim itu kok gak karu-karuan? Musim hujan gak turun hujan, musim seharusnya gak hujan, turun hujan. Ingat, kita kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih. Nih, yang bisa menyebabkan penjajah balik ke negeri kita. Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian sama Allah dan Rasul. Kita punya perjanjian. Kita hamba Allah Azza wa Jalla. Kita punya ketentuan-ketentuan yang harus kita amalkan. Kalau kita melanggar ini, kita berkhianat, Allah akan kirimkan musuh yang menguasai kita. Sebagian yang dimiliki oleh negeri kita diambil sama musuh. Dan itu sudah terjadi. Maka hendaklah kita introspeksi diri setelah kita merdeka. Boleh jadi negeri kita akan terpecah-pecah, dicaplok sana, dicaplok sini. Apa penyebabnya? Kita nggak bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Kita nggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau musuh datang kita bisa menghadapi. Tapi kalau musuh itu hukuman dari Allah, selesai. Dan yang terakhir, yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin-pemimpinnya meninggalkan berhukum dengan kitabullah, tidak mengambil aturan dan hukum dari sana yang Allah sudah tetapkan untuk maslahat manusia. Mereka maunya sendiri. Apa yang terjadi? Allah jadikan mereka berpecah belah. Mereka berantem di antara mereka sendiri. Kita niki bineka tunggal ika. Kita beragam. Ketika kita meninggalkan aturan-aturan Sang Pencipta, maka yang akan terjadi peperangan saudara. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah. Setiap sholat, sebelum engkau salam atau sesudah salam, jangan lupa untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ajarin anaknya, baca artinya, ya Allah bantulah aku ya Allah untuk dapat berzikir mengingatmu, bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepada kami, dan agar beribadah yang baik. Barakallahu fiik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ana kembalikan ke Ustaz Abduh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair kepada Ustaz Syafiq atas penyampaian materinya. Masya Allah, ternyata lebih dari 1 jam. Lebih. Sampun ngantuk? Wah, kita lelean sampai besok nih. Tirakatan ya. Baik, saya selingi dulu dengan hadiah ini. 5 dulu. Yang dapat nomor 20, sinten? Dilihat.
Kokam coba nanti bantu untuk lihat. Kokam 20, 19, 18, 17, 16 disiapin. 20 sembako, 19 sembako, 18 sembako. Sembako yo beras, minyak goreng piye. 17 daster, 16 sembako. Ada tulisannya? Ada? Ngacung? Bapak nggak ada, Pak? Wonten, Pak? Mboten. Ada? Nomor berapa? Nomor berapa? Hah? 17 apa? Daster. Alhamdulillah. Suami dapat daster, kasih daster. 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 Cari nanti kesini Pak ya, ada itu. Satu lagi sebelum tanya jawab. Pokoknya yang nomor 16 sampai 20 nanti maju, bisa belakangan nggak apa-apa. Terus hadiah utama terakhir, nomor 15 daster, nomor 14 kaos kaki. Nomor 13 baju batik. Nomor 12 parfum. Nomor 11 parfum. Nomor 10 gamis. Nomor 9 panci. Nomor 8 termos. Nomor 7 kompor. Maju nanti ya, terakhir nggak apa-apa. Ya nggak mau bawa ambil ya, nanti saya jual lagi nanti kalau nggak mau ambil itu. Silakan jika ada pertanyaan sebelum hadiah utama, monggo. Baik, 1, 2, 3. Pak Muji. Mic. Itu tuh. Mic sini. Ini Pak. Ini mic sini. Oke. Ibu-ibu tenang. Masih ada dia utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah, Ustadz Syafiq. Pada kesempatan yang bahagia ini kami ingin bertanya. Yang pertama, bahwa Ustadz Syafiq sering mendapatkan fitnah secara personal. Mendapatkan fitnah. Kemudian yang kedua, fitnah juga berlaku kepada kelompok-kelompok kita, umat Islam. Kemudian yang ketiga, fitnah secara menyeluruh terhadap Islam itu sendiri. Bagaimana kita menyikapi dan menghadapi fitnah-fitnah tersebut? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Subhanallah jamaah. Allah itu berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Kata Allah, dan kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian lainnya fitnah, ujian. Apa poinnya? Atas birun, sabar apa enggak? Rasulullah SAW difitnah ketika di Mekah, dikatakan penyihir.
dikatakan dukun. Secara personal ya, dikatakan paranormal, pendusta, sallallahu alaihi wasallam, majnun, orang gila. Ajarannya dianggap hanya dongeng belaka. Pengikutnya dianggap pengikut orang-orang yang lemah, yang miskin saja, yang mereka hanya menuntut kemerdekaan dari perbudakan. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi tidak sibuk mengklarifikasi bahwa dia tidak seperti itu, tapi Nabi sibuk melanjutkan dakwahnya. Nabi lanjut dakwah. Nabi tidak mau, oh enggak, saya bukan orang gila, saya bukan ini. Allah turunkan ayat-ayat yang mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tapi Nabi enggak sibuk. Bahkan Nabi SAW ketika berdakwah ke kampung-kampung, apalagi di musim haji, Rasulullah SAW kalau musim haji itu berangkat ke Mina ya, ke tempat kumpulnya jemaah haji dari tiap daerah. Nabi berdakwah, mengajak mereka. Itu Abu Lahab ngikutin Nabi SAW. Ketika Nabi selesai berdakwah, apa kata Abu Lahab? Jangan diikutin, itu keponakanku, agak miring. Sampai seperti itu. Tapi Nabi nggak sibuk untuk membuat klarifikasi. Tidak, sudah lanjutkan dakwah ini. Nanti mereka akan melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Cuma kita nih harus senantiasa memperbaiki niat. Orang kalau ikhlas, insya Allah pujian dari orang nggak akan mengangkat dia, celaan juga tidak akan menghinakan dia. Karena yang dia cari memang ya sudah, Anda ada urusan gitu loh. Engkau memuji aku, engkau mau mencela aku, urusanku bagaimana menyampaikan agama Allah ini. Dan memang ada fitnah yang menyakitkan. Rasulullah SAW pernah istrinya difitnah berzina. Aisyah radhiyallahu anha itu difitnah berzina. Dan Nabi nggak tahu Aisyah benar berzina atau tidak. Karena Aisyah itu datang dari satu perjalanan, ketinggalan Aisyah, kemudian masuk ke kota Madinah, naik onta bersama laki-laki, bersama sahabat namanya Sofwan. Di siang hari tersebar cerita, oh saya Aisyah. Nabi itu sampai bingung, Aisyah sampai sakit. Abu Bakar, bapaknya Aisyah, ibunya Aisyah juga nggak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus dilakukan? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Benar-benar minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Karena yang bisa bantu Allah. Soalnya kita kalau berusaha untuk mengklarifikasi tentang diri kita, orang nggak percaya. Terus buat apa kita sibuk melakukan itu? Lanjutkan dakwah ini. Cuma kadangkala memang kita mungkin yang caranya kurang tepat ya. Kita melakukan introspeksi, mungkin ana yang nggak hikmah dalam menyampaikan. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya semoga Allah menerima amalan kita. Barakallahu fikum. Ayakumullah. Nah. Baik, pertanyaan yang kedua. Tadi saya tunjuk mana sini tadi? Buatan. Riko. Enggak, tadi saya tunjuk mana? Itu beliau. Nggih, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Karena pada malam hari ini kita hadir dalam pengajian ini dalam rangka untuk memperingati hari kemerdekaan sekaligus dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Ustadz, selama 350 tahun Indonesia dijajah dan alhamdulillah karena atas karunia Allah, nikmat Allah, kita diberi kemerdekaan dan hingga hari ini sudah berusia 79 tahun. Untuk itu pada hari ini bahkan puncaknya besok pagi dari ujung Sabang sampai Merauke sama-sama ikut merayakan bendera merah putih, semuanya dikibarkan dari Sabang sampai Merauke untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah,
dalam hari untuk perayaan kemerdekaan beberapa hari kemarin muncullah satu aturan yang begitu kontroversial, bahwa aturan yang dikeluarkan itu seolah-olah merusak keberagaman Indonesia atau merusak Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kepada Paskibra putri disuruh untuk tidak memakai jilbab pada saat upacara kemerdekaan. Nah, saya minta tanggapan Ustadz sekaligus pencerahan untuk kita semua pada malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Barakallahu fiik. Ahibbati fillah. Kalau ana ingin menanggapi dari sisi hikmah sebenarnya, karena alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia juga sudah memberikan tanggapan, berbagai macam ormas Islam juga sudah menunjukkan sikapnya, dan kita tahulah bahwasanya yang dilakukan memang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi sendiri, bertentangan dengan tadi keberagaman yang ada di Indonesia. Ada hikmah sebenarnya kalau anda lihat. Tahun 89 nggak ada emak-emak pakai jilbab kayak gini. Bahkan istri-istri tokoh agama pun tidak berjilbab. Kalau kita ngelihat foto-foto zaman dulu ya, foto-foto yang masih hitam putih setelah kita merdeka, jilbab itu belum ada. Sedikit sekali yang pakai jilbab. Tahun 89 300 siswi SMA, mudah-mudahan anda nggak salah atau sama kuliah ya, itu dikeluarkan dari sekolah karena mereka berjilbab. Alasannya sama dengan alasan yang dibuat di Paskibraka. Sama. Mereka mengatakan bahwa sekolah sudah punya seragam. Jadi anak-anak ya harus ikut seragam sekolah. Padahal kepala sekolahnya muslim. Menteri pendidikannya muslim. Presidennya muslim. Wakil presidennya muslim. Tapi memang Allah kalau ingin sebuah kemuliaan itu diangkat, maka Allah jadikan sebab-sebabnya. Sejak tahun itu ribut akhirnya. Sampai ada sebuah buku judulnya kalau nggak salah Revolusi Jilbab ya. Semuanya menuntut. Ini kebebasan tuh. Kita ini Pancasilanya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian semua orang punya kebebasan, dijamin kebebasan. Ini namanya orang merdeka gitu. Dijamin kebebasan dia untuk menjalankan agama mereka sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan alhamdulillah sejak kejadian itu akhirnya jilbab itu mulai orang-orang tahu ternyata jilbab ini kewajiban. Jilbab ini bukan seragam sekolah. Jilbab ini bukan seragam pengajian. Tapi jilbab ini adalah pakaian muslimah. Dan insya Allah setelah kejadian ini, harapan kita kembali umat Islam itu menyegarkan ingatannya bahwa mereka harus kembali ya menyebarkan jilbab. Karena jilbab yang sekarang mungkin banyak orang pakai jilbab tapi beragamanya belum baik ya. Mudah-mudahan dengan kejadian ini umat Islam semua bangkit untuk kembali kepada agamanya. Barakallahu fikum. Itu mungkin kalau bicara tanggapan ana. Kalau tanggapan secara hukum insya Allah sudah para ulama sudah memberikan tanggapannya. Tapi kita ambil hikmahnya ya. Kita ambil hikmahnya, dan para orang tua juga perlu mengkaji kembali. Kenapa sih muslimah harus pakai jilbab? Apa tujuannya? Tujuannya demi menjaga kemerdekaan para wanita. Tujuannya agar para wanita tidak dieksploitasi kecantikannya, tidak dieksploitasi tubuhnya, dijual hanya untuk kesenangan kaum laki-laki. Antum lihat iklannya mobil, siapa di sampingnya?
Perempuan. Iklannya rokok. Yang menjajakan rokok itu siapa? Yang beli. Yang menjajah. Ada kita lihat iklannya kulkas. Siapa di sampingnya? Perempuan. Makanya perempuan kalau daftar kerja itu syaratnya apa? Good looking. Harus enak dipandang. Karena memang dia mau dijual untuk dipandang. Untuk dilihat. Seorang wanita itu dihargai karena keterampilannya, karena keahliannya. Bukan dia menjual dirinya. Semoga apa yang terjadi ada hikmah buat kita semuanya. Hadza wallahu a'lam. Baik, satu lagi. Terakhir ya, nggih. Takmir. Nggih. Monggo. Sampun. Dinaikkan dikit. Coba mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hari kemerdekaan itu banyak sekali yang merayakan. Yang ingin saya tanyakan tentang apa syarat merayakan perlombaan itu diadakan di masyarakat. Demikian yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jamaah. Ya, berkaitan dengan lomba-lomba yang diadakan demi memeriahkan acara kemerdekaannya, maka seharusnya semua kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Ada perlombaan yang sebenarnya hanya akan mendatangkan murka Allah. Ada perlombaan mungkin yang boleh-boleh saja. Ada perlombaan yang haram. Ada perlombaan-perlombaan yang memang di situ ada unsur kebaikan. Seperti perlombaan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kalau dulu perlombaan yang diperbolehkan, bahkan disyariatkan ya. Perlombaan memanah umpamanya. Sesuatu yang menumbuhkan keahlian untuk menghadapi menjajah sebenarnya. Bukan perlombaan yang hanya untuk ketawa ketiwi. Kan kita lihat kebanyakan perlombaan itu ya tidak menambah kepintaran orang, tidak menambah ilmu seseorang, tidak menambah kekuatan fisik seseorang ya. Maka itu yang mungkin perlu diperhatikan. Adapun bicara hadiah yang didapatkan juga. Ada hadiah yang mengandung unsur judi. Maka jangan sampai itu terjadi. Kadang-kala lombanya sudah nggak boleh sebenarnya, kemudian ada unsur judi di situ ya. Sehingga harapannya semua yang mengadakan acara hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga mengisi kemerdekaan ini sebenarnya tadi seperti yang kita bicarakan, bukan dengan lomba-lomba tersebut. Coba dilihat, coba dipelajari. Bagaimana sebenarnya yang dilakukan oleh umat Islam pada tahun 1946, 47, 48, 49, 50, 51. Kok sekarang jadinya seperti ini gitu ya. Maka itu mungkin yang perlu jadi perhatian. Dan sejatinya umat Islam itu sendiri kalau bicara hari bersenang-senangnya umat Islam itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ketika Idul Fitri, Idul Adha seharusnya kita itu bersenang-senang. Bikin lomba-lomba itu di Idul Fitri. Orang tua ya ngumpulkan keluarganya, ya itu waktu bersenang-senang sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Cukup Ustaz ya. Barakallahu. Baik, ini pengumuman terakhir
Yang dapat nomor 6 ayam 1 ekor. Nomor 5 ayam 1 ekor. Nomor 4 ayam 1 ekor. Nomor 3 ayam lagi. Nomor 2 ayam lagi. 5 ekor berarti. Ayam jago Ustaz. Ayam jago ya. Ayam jago sama ada ayam potong kayaknya. Terus yang dapat nomor 1 kambing. Silakan nanti menuju ke depan nanti dengan Pak Indut Kokam nanti akan bantu untuk penyerahan hadiah-hadiah. Sembako tadi dapat minyak, ada juga gula, ada kaos, gamis dan seterusnya. Semoga manfaat. Tolong bantuannya Kokam untuk sterilkan